sedangkan kan tangannya terikat seperti ini ya. Sobat Irasional TV, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup lama, yakni mengenai memori peristiwa mistis yang sempat heboh di Yogyakarta pada tahun 2000-an awal. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi untuk yang belum berlangganan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, atau komen agar channel ini lebih berkembang. Pada saat itu ada sebuah teror hantu pocong yang berada di daerah Demangan, Yogyakarta. Awalnya kabar ini berasal dari sebuah cuitan di Twitter dan berkembang hingga surat kabar di daerah Jogja juga mengangkat kasus ini. Sebenarnya jika dianalisa, hantu pocong ini sebenarnya tidak berminat menakut-nakuti. Sekali lagi, tidak berminat menakut-nakuti. Misinya adalah agar orang lain yang ia temui mau membukakan tali ikatannya. Karena konon ikatannya lupa dilepaskan ketika sebelum proses pemakaman. Berbicara soal makam hantu pocong ini, konon adalah arwah seseorang yang dimakamkan di sebuah pemakaman milik rumah sakit swasta di Yogyakarta. Dan ketika sosok ini memunculkan diri, ia akan berteriak, "Cong Juli, Cong Juli." Ini bukan bahasa Hongkong atau mungkin bahasa Korea, melainkan artinya pocong minta dilepaskan. Cong Juli, karena Juli adalah diuculi, artinya dilepaskan dalam bahasa Indonesia. Cerita yang beredar hantu pocong Juli ini terkadang memunculkan diri di hadapan pedagang yang berjualan pada malam hari. Bahkan konon pada saat itu ya, ada tukang nasi goreng yang akhirnya meninggalkan gerobak dagangannya karena takut dihampiri entitas ini. Pocong Juli ini beredar di daerah Jalan Solo dan Demangan pada khususnya atau sekitarnya. Yang paling ekstrim adalah kisah ketika hantu pocong Juli ini juga mendatangi rumah-rumah dan pada saat itu mengetuk pintu. Lalu jika Anda bertanya bagaimana si Cong Juli ini bisa mengetuk pintu, sedangkan kan tangannya terikat seperti ini ya, saya akan menjawabnya. Pertanyaan ini jawabannya ia mengetuk dengan mengangguk-anggukkan kepala. Karena saya pernah bersinggungan dengan makhluk ini dan ia mengetuk rumah saya dengan kepalanya. Tapi ini bukan pocong yang di Demangan ya, ini sudah saya bahas pada episode yang lama di Irasional TV ini. Ya, ini pocong Juli yang meninggal karena dibunuh oleh suaminya dan ingin menuntut balas. Kita kembali ke Cong Juli Demangan. Cerita pocong Juli mengetuk pintu ini lantas pada saat itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan jahat. Jadi ada seseorang yang menyamar menjadi pocong lalu mengetuk-ngetuk pintu. Jika si pemilik rumah membukakan pintu dan kaget lalu pingsan atau mungkin lari, lantas si pocong Juli jadi-jadian ini menggasak barang yang ada di dalam rumah.
entah yang ada itu televisi atau radio, semuanya diambil. Nah, itu adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan teror pocong culi saat itu. Nah, berita mengenai hantu Cong Culi ini cukup viral pada saat itu, sehingga masyarakat setempat lantas berencana mencari kuburan yang diduga si pocong culi ini. Saat itu kami lihat memang melibatkan ahli spiritual, karena nggak bisa salah bongkar-bongkar lalu memang ini salah, lalu bongkar lagi, lalu ini salah, itu nggak bisa. Jadi mereka juga pada saat itu, masyarakat juga mengandalkan orang-orang pintar untuk menemukan di mana sih jenazah yang membuat kehebohan saat itu. Hantu pocong ternyata adalah seorang perempuan yang namanya tidak bisa saya sebut, hanya inisialnya yakni S. Ia meninggal karena berkaitan dengan penyakit darah. Ada kanker dalam darahnya, namun sepertinya karena lagi-lagi karena kiriman santet berasal dari musuh dari keluarganya. Tapi saat itu keluarganya tidak tahu kalau memang anak tersebut ini terkena teluh atau santet. Semua dikira medis. Keluarga tahu ketika anak ini sudah dalam stadium tinggi dan akhirnya meninggal karena sudah tanya ke orang pintar dan memang akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi. Karena saking sedihnya, akhirnya anggota keluarga lupa melepas tali pocong ketika hendak dimakamkan. Begitu asal muasal pocong culi di Demangan ini. Tapi rasanya kurang pas kalau teror. Sebenarnya ia hanya minta ikatannya dilepaskan. Nah, bagaimana jika sobat irasional menemui sosok ini dan si pocong ini mengatakan culi-culi, dan apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan sebenarnya tenang dan usahakan jangan lari, tapi tanyakan kepadanya di mana ia dimakamkan. Biasanya ia akan menunjukkan melalui mimpi. Jadi Anda akan bermimpi di mana ia akan dimakamkan. Dia akan menunjukkan tempat pemakamannya melalui mimpi. Tapi jika itu Anda berani, ini dalam catatan jika Anda berani, tapi kalau tidak ya nggak usah. Dan satu lagi, jika Anda ditemui sosok ini, sebenarnya juga dia membutuhkan doa. Pocong ini begitu heboh pada saat itu disinyalir karena ada yang menumpangi, dalam artian makhluk ini atau arwah ini banyak ditumpangi oleh jin-jin yang memang ingin menunjukkan eksistensi dengan kehadiran sosok ini. Itu makanya begitu kuat bisa menampakkan diri kepada beberapa orang, dan kesaksiannya memang simpang siur sih saat itu. Jadi tidak ada yang berita yang pasti. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Bila teman-teman yang memiliki pengalaman dengan pocong culi atau pernah ditemui pocong culi terutama di Demangan, bisa tulis kolom komentar di bawah. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini dan klik lonceng notifikasi agar mengetahui video-video terbaru dari kami. Salam Rahayu, sehat selalu, berkah dalam.